Kami sudah membuat proses perencanaan penyidikan. Nah, kami akan berpedoman pada perencanaan penyidikan yang sudah dibuat oleh penyidik untuk sesegera mungkin melakukan pemberkasan terhadap semua klaster yang ada. Pada saat gelar perkara khusus sebenarnya sudah tidak ada perdebatan tentang ijazah, tetapi yang keluar ada perdebatan. Tadi Mas mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga ada kemungkinan akan dilibatkan dengan memberikan abolisi tadi ya, kalau saya tidak salah. Bahwa kasus ini harus dihentikan dan Presiden harus turun tangan dengan memberikan abolisi terhadap perkara ini. Di situ sudah sebut praper, ya pra peradilan. Ada juga misalnya nanti tiba-tiba dilakukan, ya siapa tahu. Seperti kemarin kan ada abolisi, ada amnesti. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Jokowi Cinta 2, kamu itu jahat. Itu jahat. Nangis, ya gitu. Jadi artinya itu pasal yang ada. Ya 32, 35 dan tadi kami memprestasikan di dalam. Ketika itu dikenakan pasal yang cukup berat dengan gaya menantangnya Rasulullah dan kawan-kawan, apalagi Rismon ya, siapa ditantang-tantang gitu, Solo jagoan betul ya. Solo jagoan siapa dia? Nah, ketika dia nantang, terus Pak Jokowi mempersoalkan secara hukum dengan menggunakan pasal yang memang ada peluang itu dilanggar oleh Rasulullah dan kawan-kawan. Salah kan enggak. Terus sekarang kamu jahat Pak Jokowi, kamu jahat lah. Ini yang menurut saya gentle sedikit. Kalau kau di awal sudah coba ngopi-ngopi untuk nantang-nantang, ketika tantangan kau dijawab oleh Pak Jokowi dan akhirnya berbuah seperti ini, status tersangka dan lain sebagainya, kenapa kau persoalkan itu? Kan ini yang kau inginkan. Kan ini yang selama ini kau gembor-gemborkan, gua berani ya tunjukkan, gua berani ini. Ditunjukkan sudah. Sehubungan dengan bahwa apa yang diklaimkan oleh para tersangka itu adalah sebuah produk akademik. Kami jelaskan bahwa dalam sebuah produk akademik tentunya harus memenuhi syarat-syarat etika, baik itu etika pembuatannya maupun etika publikasinya. Kita sama-sama harus ketahui bahwa dalam etika publikasi suatu produk akademik tentunya harus memenuhi syarat keaslian atau originalitas dan bebas manipulasi data, kemudian memenuhi syarat integritas akademik yang memahami kode etik dosen atau peneliti yang mengklaim dari produk akademik itu sendiri. Syarat peneliti akademik yang memenuhi aspek metodologi, kemudian aspek substansi, aspek teknis, maupun aspek kelembagaan etis. Kita harus ketahui bahwa dalam penelitian harus memenuhi standar prinsip-prinsip utama penelitian, di mana ada respect for person, atau menghormati manusia, mengakui otonomi individu, kemudian berbuat baik dan tidak merugikan, dan tidak mengeksploitasi kelompok tertentu. Dan para peneliti juga harus memegang etika peneliti. Dalam hal ini etika peneliti, baik jujuran, integritas, objektivitas, kemudian transparansi, kompetensi yang dimiliki oleh peneliti itu sendiri, juga terkait dengan kerahasiaan atau privasi, di mana dalam proses penelitian harus melindungi data pribadi dari subjek itu penelitian sendiri. Kalau itu adalah sebuah penelitian dengan maksud produk akademik. Di situ sudah sebut praper, ya pra peradilan. Ada juga misalnya nanti tiba-tiba dilakukan, ya siapa tahu. Seperti kemarin kan ada abolisi, ada amnesti. Kalau amnesti kan harus dihukum dulu, betul. Atau ada abolisi, atau ada deponering. Yang paling menurut Anda paling berpotensi untuk kasus Anda? Tunggu tanggal mainnya. Rasulullah mendesak Pak Prabowo untuk menyelamatkan 8 tersangka. Apa tadi? 8 tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Nah itu, saya aja sampai nggak hafal karena ini saking absurdnya. Mengapa kok bisa kepikiran melakukan hal yang absurd semacam itu? Secara kita harusnya tahu bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bestie. Yang pertama nggak masuk akal karena Presiden itu tidak akan mau pasti menyampuri satu proses hukum yang terjadi. Dan kedua, ya harusnya mereka ini tahu kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu masih bersama. Jadi kan nggak mungkin ada seseorang yang menjelek-jelekan presiden yang diangkat jadi pahlawan nantinya. Tinggal tunggu waktu. Terus kemudian meminta untuk menyelamatkan orang-orang ini kan. Gila. Cuma maksudnya keabsurdan ini kan nggak berhenti sampai di sana aja. Maksudnya dari gelagat Mas Roy Suryo ini, bahkan ada beberapa pengamat politik yang menganggap bahwasanya
Mas Roy Suryo ini omongannya udah nggak bisa dipercaya karena kadang-kadang A, kadang-kadang B, kadang-kadang Memang iya. Orang-orang yang mempercayai orang seperti ini itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya itu pasti bermasalah. Entah dia ini protes sama keadaan lingkungannya, seseorang yang selalu menyalahkan orang lain saat terjadi hal buruk kepada dirinya, atau orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang selalu menempatkan bahwa gak ada yang benar kecuali dirinya. Jadi artinya apapun kejadian, itu yang salah adalah apapun. Tuhan, cuaca, kemacetan, apapun, tapi bukan dirinya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya adalah orang yang menyukai konten-konten seperti konten penuh kebencian yang dilakukan oleh, yaitu tadi, kata teroris. Enggak, cuman kalau misalkan dia minta tolong ke Pak Prabowo sendiri, yang mana Pak Prabowo sendiri masih besti dari Pak Jokowi, atau justru mungkin kemungkinannya Pak Prabowo justru bukan menolong, tapi justru membantu proses hukum agar cepat mereka bertiga ditindak. Saya pikir enggak lah, Pak Prabowo pun enggak mau ngurusin seperti ini karena Pak Prabowo itu masih merasa bahwa ya Pak Jokowi ini enggak bersalah, sehingga enggak perlu dilakukan apa-apa. Dan toh itu juga terjadi di banyak hal, seperti Mas Bobi yang berusaha untuk dipertanyakan kenapa tidak dipanggil KPK, yang memang akhirnya ini belum menemukan bukti untuk bisa memanggil itu tadi, dan hal-hal yang lainnya. Maka Pak Prabowo ini melihat ini adalah satu permasalahan yang masuk di dalam keranjang yang sama dengan pemakzulan Gibran. Menyikapi statementnya Dr. Tifa ya, itu justru akhirnya semakin membuktikan memang isi kepalanya sedikit itu. Ijazah Joko Widodo ditampilkan, ya, tetapi dalam sebuah situasi yang tidak ideal. Kami tidak boleh meraba, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, bahkan kami hanya ditunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Ya, itulah yang namanya ilusi transparansi. Jadi isi kepalanya sedikit, dan itu semakin juga membuktikan bahwa memang Roy Suryo dan kawan-kawan tingkat stresnya tinggi. Seekor monyet loh dia, saya bilang monyet, diajarin sini pegang suntian, kemudian dia nyuntik, bisa. Apakah monyet itu sebagai dokter? Jadi apa yang mau kita dengar? Kalau sudah gangguan jiwa gitu ya, kan tingkat stres tinggi itu kan masuknya gangguan jiwa tuh. Kita belum bilang kalau gila ya. Sekarang mulai dibangun narasi begini, bahwa seolah-olah Pak Jokowi jahat betul. Karena dialah, Pak Jokowi lah yang melaporkan pasal-pasal yang sekarang ini dikenakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Terus Pak Jokowi mempersoalkan secara hukum dengan menggunakan pasal yang memang ada peluang itu dilanggar oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Salah kan enggak. Terus sekarang kamu jahat Pak Jokowi, kamu jahat lah. 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Jokowi, Cinta 2, kamu itu jahat, itu jahat banget. Ya gitu. Lah ini kan nggak tak bola balik gitu loh. Yang jahat siapa gitu loh, yang menghina-hina siapa, yang menuding-nuding siapa. Ini yang menurut saya gentle sedikit. Kalau kau di awal sudah coba ngopi-ngopi untuk nantang-nantang, ketika tantangan kau dijawab oleh Pak Jokowi dan akhirnya berbuah seperti ini, status tersangka dan lain sebagainya, kenapa kau persoalkan itu? Kan ini yang kau inginkan. Dulu kan Mas Roy pernah statementnya, ini viral statement Mas Roy. Pak itu. Ya kalau kami ditunjukkan ijazah Pak Jokowi kan mungkin ini akan selesai case ini. Satu, Saya periksa dulu. Kemarin sudah ditunjukkan. Yang kedua Enggak bisa dulu Mas Roy nantang. Ya kalau memang asli laporkan saya ke masalah hukum, udah dilaporin kan. Nah sekarang begini saya bilang kan, nggak mungkin, berkali-kali saya ngomong juga dalam berbagai tempat dengan Mas Roy, nggak mungkin Mas Roy itu pada penyidikan ditetapkan sebagai tersangka kalau 2 unsur nggak terpenuhi, Mbak. Selain alat bukti. Ini juga kemarin terungkap. Satu, mens rea. Ada kesalahan. Mens rea itu adalah niat jahat ya. Yang kedua adalah actus reus. Actus reus itu adalah perbuatan jahatnya. Niat jahatnya adalah sebenarnya ini bukan, kalau saya menangkap dan teman-teman, Mas Roy bukan mau membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Langsung ke intinya karena waktu kita juga sudah terbatas. Silakan. Ada motif lain di belakangnya. Tangkapan kami dan sah-sah saja kami menilai ada motif politik. Ini akan
ribut terus sampai 2029 untuk saya tutup nanti mendegradasi pengaruh-pengaruh politik Pak Jokowi yang bagi mereka ini Pak Jokowi terlalu kuat. Langkah-langkah ini tidak akan selesai dengan nanti misalnya Mas Roy divonis hukuman apa segala, pasti akan ribut terus. Saya yakin lah itu. Kami tangkap. Jadi, Singkat saja. yang menarik membuktikan kebohongan. Kalau itu katakanlah itu yang sudah disita sejak hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, maka ada setidaknya ada 2 kebohongan. Ijazah itu menurut Pak Jokowi masih di tangannya. Menurut Polda Metro Jaya sudah disita. Ya. Kebenaran yang mana? Apakah Pak Jokowi yang berbohong apa pihak kepolisian? Ya. Di situ pihak kepolisian akhirnya memperlihatkan dia menyita tanggal 23 Juni. Kemudian ada putusan, ini berita acara ya, ada putusan dari pengadilan tanggal 24 Juni. Nah, kita lihat sebelum dibuka ijazah tersebut, dokumen tersebut. Setelah dibuka, saya terharu. Seperti apa sebenarnya? Kemudian yang melihat awalnya dipanggil ke depan, yaitu dari pihak kami Pak Al-Katsiri, kemudian dari pihak sana ada orang yang ini ya, dari pihak sebelah suruh maju. Kenapa saya menyatakan asli? Boleh dong, ini pendapat saya. Saya jangan digoreng-goreng, jangan diintervensi. Kenapa boleh ini pendapat saya? Saya melihat asli, selama ini saya melihat fotokopi. Kemudian saya lihat asli. Jangan dipegang, jangan disentuh. Cukup lama ditaruh di meja. Semua pada nyentuh. Di situ kan ada bungkusan plastik yang membungkus dengan map itu. Ada ujungnya robek. Saya masuk, saya robek kan dengan kuku saya pegang. Ada embos. Terus ada watermark. Nah, kalau saya sebagai penegak hukum melihat seperti itu, Masya Allah, kita melihat aslinya. 4 tahun orang ribut minta diperlihatkan keaslian ijazah itu. Hari ini kami melihatnya. Langsung kami bergumam berdua dengan Ibu Kurnia ya. Masya Allah Bu Eli, kita melihat asli ijazahnya dari sekian juta umat masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, kata teman saya Kurnia. Kemudian saya merindingnya, bisa kita melihat saat ini yang diributkan. Apa yang dilihat? Ada watermark dan ada embos. Nah, itulah yang pendapat saya melihat keaslian ijazah itu. Karena apa? Saya tidak punya ilmu untuk menyatakan ijazah itu palsu. Saya nggak bisa mempertanggungjawabkan kepalsuan itu. Kalau ada kejanggalan itu silakan. Kejanggalan itu seperti apa? Tapi saya lihat asli dari fotokopi yang kemarin, yang selama ini beredar ya. Bang Deolipa. Nah, itu apa saya nggak merinding? Apa saya nggak terharu? Kemudian saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Polda Metro Jaya karena memberikan situasi untuk menurunkan volume kekisruhan yang ada di Indonesia saat ini tentang ijazah itu. Bisa, silakan urai dengan baik. Memang dalam hukum ini kita perlu mengadakan manajemen konflik. Tapi urailah konflik itu dengan benar dan baik. Jangan arogansi dan merasa terintervensi, merasa arogansi. Itu yang tonjolkan. Mari kita kaca diri kita. Semua pendapat hukum orang harus kita hormati. Jangan merasa kita benar.
Nah, terus udah. Jadi dalam hal ini bagi saya ya, saya sudah melihat yang aslinya.